kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Melanjutkan pembelajaran tema. Baiklah, anak bapak, apakah kalian sudah siap? Ya, silakan dipersiapkan alat tulis, kemudian peralatan belajarnya. Namun sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita melanjutkan tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kita masuk ke materi pertama, adaptasi tumbuhan. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut ini adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Gimana, nak? Sampai sini ada yang kurang paham? Oke, kita lanjut. Ya, adaptasi pada tumbuhan berdasarkan habitatnya. Tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhannya adalah kangkung. Yang kedua adalah hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab, tubuhnya terdiri dari atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga, exorofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Ya, sekarang tugas kamu adalah cari satu tumbuhan, bagaimana habitatnya, kemudian bagaimana tumbuhan tersebut melindungi diri. Tulis hasil temuanmu pada diagram flyer. Tugas pertama halaman 21. Kita lanjut ke materi kedua, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Nah, di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terdapat tokoh-tokoh yang membantu atau mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Nah, tahukah kamu siapa-siapa aja tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Berikut kita akan ketahui. Ayo bacalah teks berikut dalam hati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibaca, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikutnya adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Ir Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi di kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Bagaimana? Sudah mengerti, nak? Ya, di samping itu ada beberapa orang lagi tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Ahmad Subarjo, kemudian ada Laksamana Tadashi Maeda, kemudian ada Soekarni, ada Ibu Fatmawati, dan Sayyidu Milik. Kamu bisa baca di buku tentang informasi mereka lebih lanjut. Kita lanjut. Nah, tugas kamu adalah berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran berikut. Ya, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Cara mengisinya seperti ini ya, nak. Contoh, ini contoh, nak. Belum, kamu bisa mencari pertanyaan yang lain. Dan kamu usahakan pertanyaan itu memiliki jawaban yang ada di bacaan. Contoh, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Jawabnya, sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Nah, tugas kedua, halaman 24. Nah, dari dua materi itu, coba ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like dan komen, subscribe.